Kali ini saya mau bicara tentang soal bursa pemilihan Ketua Umum PSI yang saya kira menjadi salah satu isu yang cukup memantik perdebatan dan pergunjingan publik belakangan ini. Ya tentu kalau kita mau jujur, sebenarnya setiap suksesi kepemimpinan di setiap partai politik, sekalipun partai itu tidak pernah lolos ke parlemen, tentu menjadi salah satu isu politik yang ini pastinya akan menjadi percakapan. Nah, ada beberapa hal terkait dengan bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Yang pertama tentu karena ada indikasi dan kemudian sangat mungkin bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu menjadi salah satu kontestan yang akan mendaftar dan menjadi salah satu orang yang kemudian mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Misalnya kalau kita mendengarkan pernyataan Jokowi beberapa waktu yang lalu ketika ditanya oleh kawan-kawan media terkait dengan kemungkinan akan menjadi salah satu ketum PSI, Jokowi secara diplomatis mengatakan sedang mengkalkulasi. Tentu ini adalah jawaban yang saya kira jawaban yang cukup diplomatis, karena Jokowi kan secara tidak langsung tidak menolak dan tidak juga menerima. Kalkulasi yang dimaksud oleh Jokowi tentu karena sedang berhitung betul apa plus dan minusnya. Tentu Pak Jokowi sebenarnya cukup berseloroh, jangan sampai misalnya kalau maju itu kalah, apalagi misalnya sistem pemilihannya itu dipilih secara langsung menggunakan e-voting dan melibatkan seluruh kader-kader PSI di seluruh Indonesia. Tapi kata Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi maju itu jangan-jangan tak ada satupun calon yang kemudian akan bertanding dan akan melawan Jokowi sebagai orang nomor satu di PSI. Jadi faktor Jokowi inilah yang menurut saya kenapa bursa pemilihan Ketua Umum PSI itu menjadi satu perbincangan yang cukup menarik, karena harus diakui sejak lama memang PSI itu adalah partai politik yang memang tegak lurus dengan Jokowi. Bahkan kalau kita melihat survei-survei politik, termasuk survei yang kita lakukan di parameter politik, hampir 100% orang yang mengaku dekat atau orang yang menjadi bagian dari PSI itu adalah mereka terkonfirmasi sebagai orang yang kemudian cukup dekat dan memilih Jokowi dalam setiap pemilu. Wajar kalau kemudian ketika nama Jokowi mencuat dalam konteks pemilihan Ketua Umum PSI, ini menjadi pergunjingan. Artinya apa? Setelah Jokowi tak lagi bersama dengan PDIP, seakan-akan memang Jokowi itu rumah barunya adalah PSI, yang memang kita tahu basis konstituen pemilih PSI itu adalah sangat Jokowi. Dan kita juga tahu bahwa elit-elit PSI adalah elit-elit yang selama ini memang selalu pasang badan. Kalau ada kritik-kritik, kalau ada serangan-serangan yang selalu mengarah ke Jokowi. Jadi dalam konteks ini sebenarnya sudah terbangun chemistry yang cukup mantap, di mana PSI dan Jokowi satu sama yang lain ini sebenarnya sudah saling berkelindan, bahwa basis konstituen, elit-elit dan struktur PSI adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai diehard, sebagai loyalis, dan sebagai pihak-pihak yang selama ini memang berada di barisan terdepan untuk bersama dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu, yang ditunggu oleh publik adalah soal apakah Jokowi akan menerima ataupun mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI. Itu yang sebenarnya menurut saya cukup menarik. Nah, yang kedua tentu saja banyak pihak yang sebenarnya menunggu bahwa Pak Jokowi itu secara explicitly melabuhkan pilihan politiknya menjadi bagian dari salah satu partai politik, ya. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi masih sangat muda, talenta dan pengalaman politiknya termasuk kemenangan politiknya memang cukup panjang. Harus diakui mungkin Jokowi ini adalah satu-satunya orang yang tegak lurus, di mana di setiap pemilihan yang diikuti itu menang. Wali Kota Solo menang, kemudian Gubernur Jakarta menang, dan Pilpres 2 kali juga menang. Meski tentu kemenangan Jokowi di Solo, kemenangan Jokowi di Jakarta, dan Pilpres 2 kali tentu tidak terlepas dari unsur-unsur yang lain, misalnya unsur-unsur relawan dan unsur dukungan dari PDIP itu tidak bisa dibantah. Tapi success story ketika Jokowi itu kemudian memenangkan pertarungan tentu ingin dilihat. Setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, setelah Jokowi tak lagi bersama dengan PDIP, tentu publik ingin melihat
bahwa Jokowi jangan buru-buru pensiun, karena success story ketika menjadi presiden, gubernur, dan wali kota itu bisa ditularkan oleh Jokowi kepada partai-partai yang kemudian pada akhirnya akan dipilih oleh Jokowi. Nah, PSI menurut saya bisa menjadi tempat yang cukup nyaman sebenarnya bagi Jokowi untuk mengakselerasi bagaimana pengalaman-pengalaman politiknya itu bisa disampaikan secara terbuka. Ini yang sebenarnya menurut saya di tengah begitu banyak ya hiruk-pikuk politik, tentu publik berharap bahwa Jokowi juga tampil kembali, rebound kembali, menjadi salah satu kingmaker yang bisa ditunjukkan kepada publik bahwa pengalaman politik, loyalitas politik, termasuk dukungan-dukungan politik yang cukup besar datang ke Jokowi itu datang. Tak mengherankan kalau kemudian ketika ada pembicaraan terkait dengan Jokowi soal menjadi ketua umum PSI itu kan menjadi perdebatan dan percakapan yang menurut saya cukup menarik. Oleh karena itu kita tinggal tunggu, karena apapun judulnya Jokowi itu kan dinilai punya jejaring, punya loyalis, dan kemudian juga punya relawan-relawan militan yang ini tentu harus diuji nanti dalam pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Ada seloroh yang menarik menurut saya dari Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, jangan-jangan kalau Jokowi itu mendaftarkan diri sebagai ketua umum PSI, yang lain itu tidak akan mendaftar. Tentu itu adalah seloroh yang menurut saya cukup rasional. Jangankan ketua umum PSI, one man one vote melalui e-voting misalnya. Jokowi sudah terbukti menjadi presiden Republik Indonesia 2 kali secara berturut-turut. Itu mudah untuk mengukur. Kalau Jokowi yang maju sebagai ketua umum PSI, ya saya kira calon-calon yang lain itu akan wassalam. Wassalam dalam arti nggak mungkin bisa berani untuk melawan bagaimana popularitas dan elektabilitas Pak Jokowi itu memang nyaris tanpa ada lawan tanding, apalagi di internal PSI. Nah, yang ketiga menurut saya adalah, tapi kalau saya melihat dari jauh ya, rasa-rasanya sangat sulit bagi saya membayangkan Jokowi itu menjadi ketua umum PSI. Tentu untuk ukuran Pak Jokowi yang sudah menjadi presiden 2 periode, menjadi gubernur Jakarta, termasuk juga pernah menjadi wali kota Solo, untuk menjadi ketua umum partai yang tidak pernah lolos ke parlemen, ini ukuran bajunya terlampau sempit. Kalau diibaratkan begitu ya, artinya partai ini terlampau kecil sebenarnya bagi Pak Jokowi ya. Sekelas Pak Jokowi itu adalah menjadi ketua umum partai besar ya, yang saya kira itu harus dihitung bagaimana riwayat politik Pak Jokowi yang cukup panjang. Paling mungkin jikapun ya PSI dikait-kaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan untuk menjadi ketua umum partai PSI, mungkin bukan di posisi ketua umum, mungkin berada di Dewan Pembina, Dewan Penasehat, ataupun di Majelis Tinggi dan seterusnya. Tapi posisi itu mampu sebagai posisi yang cukup determinan dan mampu mendeteksi bagaimana arah kebijakan PSI di masa-masa yang akan datang. Saya kira di partai politik itu kan tidak harus menjadi ketua umum. Di posisi-posisi lain itu juga penting, dewan pakar, dewan pengarah, ataupun dewan-dewan yang lain, yang mana fungsi para dewan itu akan mengarahkan bagaimana keputusan-keputusan politik di masa-masa yang akan datang. Paling mungkin jikapun misalnya Pak Jokowi itu menjadi bagian dari PSI sebagai bagian orang penting yang kemudian bisa diorkestrasi bagian dari Jokowi dan PSI, saya menduganya bukan ketua umum, tapi mungkin posisinya sebagai dewan pengarah, dewan penasehat, mungkin majelis tinggi, tapi posisinya adalah sebagai posisi yang strategis bagaimana kebijakan-kebijakan PSI di masa yang akan datang itu bukan berada di ketua umum partainya, tapi pada posisi-posisi di atasnya seperti dewan pengarah ataupun majelis tinggi itu. Itu yang saya kira memang menjadi sesuatu. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, Jangan News 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kesempatan video kali ini kita membahas soal bagaimana Pak Jokowi yang ingin mencalonkan atau mendaftar sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang sekarang jabatan ketua tersebut diduduki oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan dengan Pak Jokowi menyampaikan kalkulasi ketika dia mendaftar, maka tidak ada calon yang mendaftar. Jadi murni mutlak, kemenangan pasti di tangan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ternyata Pak Jokowi tidak berakhir sampai di sini di kancah politik nasional. Ternyata beliau juga ingin sekali tampil di dalam dunia perpolitikan. Nah, kalau saya melihat di sini ya dari penyampaian Mangasa,
Menurutku, parpol itu bukan hanya tentang perolehan suara atau banyak pengikutnya, tetapi jauh lebih penting tentang perilaku pimpinan-pimpinan partai mengenai ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jika undang-undang sudah disepakati bersama oleh semua kekuatan politik, wajib ditaati bersama. Negara ini dibangun bersama-sama, harus saling menghormati antar anak bangsa. Pesan buat tokoh-tokoh politik, jangan berperilaku seolah-olah menjadi ahli waris negeri ini. Nah, kalau misalnya nanti Pak Jokowi masuk ke PSI, apakah nanti akan membantu suara PSI naik agar bisa duduk di kursi parlemen atau lolos pada Senayan? Ya, lolos ke Senayan. Karena sejauh ini kita melihat PSI ya belum masuk Senayan ya. Kemarin tahun 2024 belum juga ya, belum lolos ambang batas itu. Dan sekarang ya, kita nggak tahu ketika Pak Jokowi masuk sebagai ketua umum partai tersebut, bisakah nanti menggenjot suaranya akan naik ke atas? Kita nggak tahu juga ya. Kemudian abang satu ini analisisnya tajam banget, weh. Saya termotivasi share bahan bacaan yang ya bang, biar edukasinya merambat biar menjemuk bangsa kita. Aku yakin walau Jokowi jadi ketum PSI di Pileg 2029 tetap partai guram. Tidak akan jadi partai besar. Pengaruhnya tidak signifikan. Apa? Tidak malu. Ya kan kita belum tahu teman-teman. Kita tengoklah di 2029 seperti apa. Kalau memang Pak Jokowi memimpin partai ini ya. Kemudian betul bang, Adi Praitno partai kecil, PSI partai tidak mampu masuk istana. Tetapi itu hebatnya Jokowi. Kalau Pak Jokowi jadi ketum, itulah tantangannya. Baju kecil terlalu sempit oleh Jokowi akan disobek-sobek menjadi lebar. Ya, biar partai pemenang pemilu gemetar dan berseok-seok. Kemudian saya sangat setuju Jokowi jadi ketum PSI. Membangun partai kecil di tangan Jokowi akan mengguncang partai-partai Indonesia. Semoga menjadi partai yang bersih, bebas korupsi, dan menjadi partai pemenang pemilu 2029. Nah, tapi di sisi lain memang ada kabar yang kita dengarkan beberapa waktu lalu bahwa Pak Jokowi ingin membentuk partai super TBK, super terbuka. Apakah itu nggak jadi? Ya, kenapa tidak jadi, Bapak Jokowi? Ini perlu dipertanyakan nih kepada Pak Jokowi, kenapa nggak jadi, Pak? Ya, padahal banyak yang sudah berharap, kayaknya, untuk partai tersebut dibentuk. Dan sebetulnya itu yang menjadi secara teori itu kita melihat bagaimana memang Pak Jokowi banyak nggak pendukungnya dengan membuat partai baru, bukan memasuki partai yang sudah ada lalu merintisnya lagi gitu ya. Harus dari bawah dulu tuh. Kalau memang parpolnya pendukung masanya banyak ya. Tapi ya is okay, masuk PSI juga gak ada soal sebetulnya. Itu menjadi tantangan bagaimana nanti PSI bisa masuk Senayan ya. Kemudian tumben nalarmu sama dengan aku Mas Adi. Biasanya beda. Aku punya keyakinan Pak Jokowi nggak bakal mau jadi ketua PSI. Cukup dengan masuknya Pak Jokowi ke PSI aja udah bakal melesat suara PSI. Itu pasti. Termaksud saya dan keluarga saya sudah 5 kali pilih PKB bakal pindah pilih PSI. Aku rasa Pak Jokowi sedang menarik pendukungnya sebagai pemilih di platform Partai Super TBK dengan model barunya itu. Ini semata untuk membesarkan PSI dan itu dipersiapkan untuk wadah buat Mas Gibran ke depan. Partai yang bisa membuktikan mencetak anak manapun layak dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Ya bisa saja itu memang membangun kendaraan untuk Gibran di tahun 2029. Gibran, Kaisang, bahkan mungkin Bobi Nasution untuk di Jakarta kita nggak tahu juga ya. Barangkali seperti itu ya. Nah kemudian Jokowi harus masuk Golkar baru dia akan jadi orang nomor 1 terkuat di NKRI. Kalau di PSI masih harus menunggu dan butuh proses yang lama. Saran saya jadi ketum Golkar. Kan sudah ada Bahlil, masa Bahlil turun lagi kan? Padahal baru mimpin loh. Belum juga nyampe setahun udah ganti kan nggak mungkin juga. Dan saya dengar juga Golkar menolak Gibran dan Pak Jokowi jadi kader. Tapi nggak tahu juga sih ya. Itu isu yang beredar saja, itu hanya isu saja ya. Untuk fakta dan kenyataannya belum tahu pasti gitu ya. Kemudian kalau sudah ada nama Pak Jokowi yang tertera dalam bursa calon untuk ketum PSI,
ya udah, maka bisa dipastikan tidak akan ada lagi yang berani untuk ikut mencalonkan diri dan bersaing. Sama saja akan sia-sia. Ya, kan PSI sendiri yang meminta Pak Jokowi agar mendaftar ya. Nah, kemudian kalau pileg, calon PSI akan gagal dalam kompetisi baik di kabupaten atau kota, provinsi maupun di pusat. Kalau calegnya kurang modal untuk konstituen, caleg itu akan caleg itu kan untuk memperjuangkan diri sendiri, partai hanya sebagai rodanya. Tapi ya ini kan apa namanya threshold 20% itu kalau nggak salah dihapus ya oleh MK sendiri. Jadi sebetulnya kalau mau calon-calon ini itu ya nggak perlu lagi harus menduduki kursi sekian persen gitu ya. Karena threshold threshold itu udah dihapus tuh kalau nggak salah tuh beberapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Nah, ini yang terakhir ya. Salah satu filosofi orang Jawa, khususnya orang Surakarta, lengser ke Prabon Madep Pandito. Sesudah turun takhta akan menjadi pendeta atau penasehat. Melihat filosofi tersebut, gua kira Pak Jokowi tidak tertarik menjadi ketum PSI. Tapi kita nggak tahu. Kita akan lihat informasi selengkapnya. Kita akan coba melihat bagaimana ke depannya. Benarkah Pak Jokowi mendaftar dan bisa menjadi ketum partai PSI? Atau Pak Jokowi tidak tertarik sama sekali? Kita akan lihat di informasi selanjutnya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Ucapkan salam inspirasi. Salam NKRI. Harga mati.